Dan inilah dia skuad dari Persebaya asuhan Danur Window. Ya, kita lihat dari formasi yang ditentukan oleh Danur Window, tampak sekali the winning team dipertahankan, kecuali mungkin Sunaji yang masih menggantikan Nugroho Mardianto mengalami akumulasi kartu. Sementara di sisi lain semuanya adalah komplit, merupakan pemain terbaik termasuk ini. Dan berikutnya inilah dia skuad Persiba Balikpapan asuhan pelatih Haryadi. Ya, seperti dugaan kita lihat tidak ada nama Park Jung Hwan dan juga Hamid Reza yang digantikan dengan Hendro dan juga Sultan sama. Kita lihat hampir sama dengan mengusung permainan 3-4-3. Kita lihat di sini bagaimana lob. Dan mitra sepak bola Antv, inilah dia kick off babak pertama. Persebaya Surabaya menjamu Persiba Balikpapan. Buang bola oleh Taka Uchida. Sliding tackle yang sangat sempurna di awal babak pertama ini. Benturan terjadi di lapangan tengah. Muhammadan dengan Andi Odang. Ya, sebuah keputusan yang cukup berani. Saya lihat bagaimana Persiba di awal permainan justru langsung mengambil inisiatif menyerang. Tampaknya ini sebuah cywar untuk Persebaya agar juga lebih waspada. Langsung ke depan Anderson da Silva. Taufik. Kontrol bola yang cukup baik dari Taufik. Andi Odang. Kerjasama dengan Supriyono. Masih Andi Odang menguasai bola. Lepas dari kontrol bola Andi Odang. Ya, terlihat kedua tim memang sudah sama-sama mulai melakukan percobaan untuk melakukan ofensif. Kita lihat di sini dari kubu Persebaya sendiri, mereka sudah mencoba mencari-cari celah di sektor sayap tentunya. Dan belum ada, kita lihat terupas-terupas. Memang waktu yang masih sedikit, baru berjalan hampir 2 menit. Belum ada terupas-terupas yang membahayakan langsung menuju kotak penalti, yang memang ini adalah kadang-kadang juga ciri khas dari Persebaya mempunyai peranan di tengah, yaitu John Takbor yang bisa melakukan hal ini. Kembali Andi Odang. Mendatar kepada John Takbor maksudnya. Masih dapat dibaca oleh pemain belakang Persiba Balikpapan. Julio Lopez kali ini cari kawan. Pas bola Robertino, dan kali ini Persebaya Surabaya kembali mencoba untuk menekan Persiba Balikpapan. Ya, satu kesalahan hampir saja dan umpan langsung ke dalam kotak penalti. Ya, cukup berbahaya memang sebuah aksi soloran tadi. Dan kita lihat bagaimana di sektor kiri Persebaya sudah mulai kecolongan, bisa ditembus oleh sebuah soloran. Hanya saja ketika bola track tadi, seorang Julio Lopez yang menunggu, tidak ada rekan-rekannya, juga sulit baginya untuk bisa mengantisipasi umpan. Supriyono. Ya, umpan mendatar kepada Andi Odang. Masih ada Mizo Dadic. Ya, kita lihat kembali dari sektor sebelah kiri. Serangan demi serangan dibangun oleh kubu Persebaya, dan masih beruntunglah Kapten Miodadic begitu disiplin, masih mampu memotong bola tadi diarahkan kepada Andi Odang. Tentunya masih ada suatu hal yang cukup membahayakan dengan bola-bola mati seperti ini, karena kita tahu juga Persebaya juga mempunyai pemain seperti Taka, dan juga di situ ada Anderson da Silva yang kuat dalam bola-bola udara. John Takbor kali. Anderson da Silva. Sebuah first time dari Anderson da Silva. Hampir saja. Sangat berkelas, Yopi. Tadi kita katakan bahwa memang di sini sangat membahayakan, dan kita lihat bagaimana crossing, long pass atau yang diarahkan kepada Anderson da Silva di tiang jauh dengan kaki kiri, sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat baik sekali tendangannya. Dan saya kira juga kontribusi Made Wirawan juga luar biasa dalam menyelamatkan bola. Ini betul-betul sebuah set piece yang memang sudah dirancang dalam latihan. Kita lihat John Takbor betul-betul melihat di mana posisi dari Anderson tadi hingga mengarahkan bola justru ke sudut jauh
Karena biasanya kalau tendangan pojok mereka membidik 3 titik, yang terdekat, yang terjauh dan kotak penalti. Tapi tadi justru yang tidak disangka-sangka. Corinus Fingru. Ya, sepak pojok ketiga. Di awal babak pertama ini tekanan-tekanan dari pemain-pemain Persebaya Surabaya. Ya betul Yopi, kita lihat tadi terupas pertama mengarah ke kotak penalti yang diarahkan kepada Corinus, namun tidak terjangkau karena mengenai kaki pemain Persiba. Taka Uchida. Luar biasa, 2 pemain center back, Taka Uchida dan juga Anderson, begitu percaya diri, begitu berani untuk menyongsong bola-bola dead ball seperti tendangan sudut tadi yang sudah ketiga kalinya didapat oleh Persebaya. Ini itu sebuah warning yang sangat serius bagi pertahanan Persiba Balikpapan agar lebih waspada untuk menghadapi bola-bola crossing. Karena Persebaya memang memiliki pemain-pemain yang cukup andal dalam bola-bola udara seperti Taka dan juga Anderson. Yang ketika melawan PSM lalu Anderson juga menyumbang gol dari bola set piece. Keluar lapangan. Bila dia sebuah percobaan dari Anderson da Silva. Ya, sangat kelas Yopi. Teknik first time shooting yang ditunjukkan atau dilakukan oleh Anderson sangat-sangat baik. John Takpor. Kerjasama maksudnya dengan Satriosan. Saya juga melihat bagaimana peran John Takpor Persebaya cukup vital dan sangat kontributif. Meski ia datang agak terlambat setelah beberapa pertandingan, tapi ya membuktikan bahwa dia juga bisa bermain kolektif. Tidak seperti ketika ia bermain di Persitara Jakarta Utara musim lalu di mana terlalu individual, terlalu ambisius, tapi kali ini dia sudah mau bermain berbagi dengan rekan-rekannya. Sehingga kita lihat bagaimana Persebaya sekarang lebih berbeda dengan adanya John Takpor. Ya, umpan mendatar kepada Julio Lopez. Melihat kawan di sana ke dalam kotak penalti. Masih ada Supriyono. Umpan kotak penalti maksudnya kepada Ferry Aryawan. Kembali pemain-pemain Persiba Balikpapan melalui Robertino Puliara kali ini. Offside Julio Lopez. Ya cukup menarik sebenarnya di sini kita bagaimana strategi dari Persiba. Justru banyak seorang Julio Lopez lah yang bergerak keluar untuk mencari ruang gerak, mencari space, menarik pergerakan lawan-lawannya untuk mengikutinya. Dan dengan bersamaan kita lihat kadang-kadang juga Sultan Saung, juga Ferry Aryawan yang masuk ke sektor tengah menggantikan posisinya. Ini sebenarnya cukup menarik. Padahal kita tahu juga sebenarnya seorang Julio Lopez juga mempunyai suatu insting cetak gol yang sangat baik. Namun dia lebih banyak justru keluar menjauh dari kotak penalti untuk mencari bola. Ya, Andi Odang lepas dari kawalan Ang Suparman bersama dengan Josh Maguire. Pelanggaran Taka Uchida pada Zelo. Ya, saya cukup memperhatikan bagaimana penampilan Taka dari pertandingan ke pertandingan. Dia tampaknya memang agak terlalu reaktif dalam menjaga pemain depan sehingga seringkali membuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Ini pun saya pikir menjadi catatan bagi Danglindo mengapa mereka bisa begitu banyak kebobolan, karena salah satunya Taka tidak begitu disiplin, tidak begitu cakap dalam mengantisipasi pergerakan lawan. Sultan. Kita lihat di sini beberapa kali Persiba bahkan sering kali mencecar sektor kiri pertahanan dari Persebaya, di mana di sana ada wingback Satrio Sam yang saya kira harus lebih waspada dan harus lebih perhatian, jangan terlalu sering untuk meninggalkan posnya. Kita lihat kembali Persiba Balikpapan mencecar dari sektor kiri. Umpan ke dalam kotak penalti. Kembali pemain-pemain Persebaya Surabaya melalui John Takpor Songkali. Cukup cepat serangan balik dari John Takpor. Umpan mendatang kepada Corinus Fingru. Masih dapat dibaca oleh Ang Suparman. Ya, cukup cepat counter attack dari anak Persebaya. Kita lihat di sini kecepatan dari Corinus Fingru memang sangat dikenali sekali oleh John Takpor yang memberikan langsung daerah ke depan. Dan kita lihat begitu masih sigapnya seorang Aang. Dan kita lihat bagaimana sudah 4 sepak pojok yang dimiliki oleh kubu Persebaya. Tentunya juga ini kembali ancaman bagi Persiba. John Takpor Songkali
Lihat kawan di dalam kotak penalti. Sebuah umpan pada Taka Uchida, hampir saja heading dari Taka Uchida dapat membobol kiper Made Wirawan, namun masih berada di atas mistar. Ya, luar biasa, sebuah timing header yang dilakukan oleh Taka. Nyaris saja kita lihat free header, dia datang dari belakang tidak terkawal dan John Takpor melihatnya bergerak langsung menurunkan umpan dan terjadilah titik temu depan gawang dari Made Wirawan. Ya, sudah dua pemain belakang yang membahayakan gawang daripada Persiba dari bola-bola mati, Taka dan juga Anderson da Silva. Dan ini mungkin harus menjadi suatu sinyal yang berbahaya dan harusnya juga Dandrik itu mampu untuk mengantisipasinya. Andi Odang berusaha melewati Hendro tadi. Josh Maguire. Offside tampaknya Yopi. Agak terheran-heran Josh Maguire karena dia menganggap bahwa itu adalah lemparan ke dalam. Mengapa harus offside? Kita masih lihat apakah nanti akan ada tayangan ulang. Ya, main cadangan Wijay, main asal Sriwijaya FC musim lalu. Cantik sekali. Mali Jelo. Umpan ke dalam kotak penalti. Cepat Saifuddin keluar dari sarangnya. Oh, sayang sekali. John Takpor kehilangan keseimbangan. Tapi tadi memang sebuah upaya serangan, strategi yang dijalankan oleh Persiba ini cukup menarik. Bagaimana dia sengaja menarik perhatian seluruh pemain belakang, seluruh pemain tengah untuk bergeser ke sektor kanan. Dengan demikian ada celah bagi Robertino, Ferry Aryawan untuk masuk dari tengah. Seperti tadi kita lihat bagaimana hampir saja Robertino mendapatkan sebuah umpan bagus dari Jelo yang bergerak melebar ke sisi kanan. Ya, memang itulah strategi yang kita lihat dari tadi, Bung. Bagaimana juga Jelo selalu keluar untuk menarik perhatian dari lawan-lawannya. Sehingga lokasi atau space yang ditinggalkan oleh pemain bertahan Persebaya diisi pemain lain. Seperti Robertino juga second line daripada Persiba. Dan ini juga sangat membahayakan karena kita tahu bahwa 3 center back dari Persebaya apabila tertarik dengan gerakan dari Jelo ini sangat membahayakan. Ya, betul. Mengingat Jelo yang memiliki skill yang sangat tinggi, praktis dia tidak cukup dijaga untuk satu orang, harus membutuhkan perhatian lebih dari satu orang. Dan jika ia lepas dari pengawalan maka akan menjadi sebuah bahaya tentu saja bagi Persebaya. Pelanggaran oleh Corvinus Fingru. Dadic langsung pada Jelo, berubah posisi kali ini. Hendro. Kembali Josh Maguire berusaha melewati Dwi Joko. Coach Daniel Rukito atau penasihat teknik Daniel Rukito membawa Persik Kediri menjuarai Liga Indonesia tahun 2006. Sunaji. Ya, kontrol bola baik dari Sunaji. John Takpor kali ini. Masih John Takpor. Kita lihat bagaimana permainan kombinasi yang sangat baik diotaki oleh seorang John Takpor yang masuk untuk mengisi kekosongan setelah tadi sempat terjadi transisi di pertahanan Persiba. Kita lihat sayang tendangannya masih melebar jauh dari sasaran. Kita lihat dari Supriyono dengan John Takpor langsung syuting. Ya, cukup baik tadi kita lihat pada saat Supriyono melakukan wall pass kepada John Takpor, langsung 2 bahkan 3 pemain langsung tertinggal. Iya. Dan ini kecerdikan dari Supriyono memberikan bola, namun sayang sekali akurasi sepakan dari John Takpor tidak mengarah ke gawang. Tentunya masih amanlah gawang dari Made Wirawan. John Takpor. Ini Supriyono.
Kandas lagi. Serangan dari pemain Persibaya kali ini, pemain Persiba Balikpapan. Ya, umpan terobosan. Hampir saja Ferry Aryawan, namun bola masih dapat dibaca oleh pertahanan Persebaya Surabaya. Ya, cukup baik sekali kita bagaimana kerjasama, sukan sama kepada Jelo dan juga kepada Ferry Aryawan. Kita lihat begitu gampangnya mereka memasuki daerah rawan Persebaya dan masih beruntung. Taka begitu mobile untuk melakukan sliding tackle tadi, membuang bola mengamankan dari daerah berbahaya. Dan kita lihat pertama sekali sepak pojok bagi kubu Persiba, apakah mampu membahayakan, dan sosok yang ambil adalah Jelo. Julio Lopez, pemain asal Chili, pemain PSM musim lalu. Ya, dalam kotak penalti ada Ferry Aryawan, juga ada Dwi Joko. Kamolo di depan gawang. Ya, Buang saja oleh Anderson da Silva. hampir saja Yopi sebuah blunder tadi dilakukan oleh Saifuddin yang keluar dari sarangnya untuk mengantisipasi bola, namun gagal sehingga terjadi bola liar tadi. Untung masih ada pemain-pemain belakang Persebaya yang melakukan clearance dengan baik. Andro Siswanto. Umpan silang pada kotak penalti ada Jelo. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Ya, saya kira Vivi terlalu luas ruang dari seorang Jelo. Dari sisi kanan kemudian membelah ke tengah, melebar ke kiri. Saya kira peran yang sangat sulit memang bagi Jelo untuk bisa mendapat ataupun bisa fokus dalam menciptakan peluang jika memang seperti itu. Ya, kita lihat sama karakter Jelo bermain, dia bermain free roll, dia bergerak kemana saja, dan dia bukan merupakan seorang striker yang stylish yang untuk menyelesaikan umpan-umpan. Namun kita di sini justru inilah strategi yang diharapkan oleh Dangdut itu mampu berjalan dengan baik bagi skema permainannya, dan diharapkan juga bagaimana juga rekan-rekan dari second line yang memang harus selalu siap dan sigap untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Jelo. Dan kita lihat sekarang bagaimana Jelo berada di posisi tengah, bahkan sepak pojok pun tadi Jelo lah yang mengambil. Justru seharusnya sangat sedikit miris apabila melihat Julio Lopez. Baru saja VV mengurai bagaimana sosok dan performance Julio Lopez pada pertandingan sore hari ini sepanjang 17 menit, dan dia langsung menjawab dengan sebuah tendangan yang sangat terukur, keras, dan kita lihat sedikit saja di luar dari jangkauan. Masih melebar sebuah tendangan percobaan dari luar kotak penalti oleh Jelo. ya tipikal Jelo memang seorang fighter ya. Kita tahu bahwa memang dia juga bermain bukan hanya dari dalam kotak penalti saja bisa mencetak gol, bahkan juga dari luar kotak penalti mempunyai tendangan yang sangat keras. Justru tadi saya katakan bahwa memang sedikit membingungkan apabila memang seorang striker lah yang mengambil bola-bola mati pada saat sepak pojok, justru bukan dia lagi dari tengah. Ini tentu menjadi sebuah keuntungan sekaligus juga sebuah kerugian. Andai saja Persiba bermain tanpa Jelo, mungkin separuh dari permainan Persiba akan berubah total karena begitu vitalnya peran Jelo. Kita tahu memang striker ini sangat berpengalaman, sangat berkualitas. Sekarang sudah mencetak 7 gol. Sebelumnya sangat disegani di PSM Makassar, PSIS Semarang, Persib Bandung, dan kali ini di Persiba Balikpapan. Jadi siapapun sudah mengenal bagaimana karakter seorang Jelo. Ya, barangkali VV dengan banyaknya dia bergerak semakin sulit bagi lawan untuk menjaganya, untuk mengawalnya. Namun juga sebuah strategi memang dari Dani Rukito agar dia bisa lebih bebas bermain. Ya, tentunya juga kita juga harus tahu bahwa memang diperlukan kondisi stamina yang sangat prima bagi seorang Jelo. Mengingat juga partai yang dimainkan juga hanya mendapatkan waktu istirahat yang tidak begitu banyak, tentunya juga recovery sangat penting. Contak kosong kali, pemain asal Nigeria. Pas bola oleh Ferry Aryawan kali ini, Anderson da Silva, Josh Maguire, Anderson yang membantu penyerangan saat ini. Umpan crossing. Satrio. Pelanggaran terhadap Dwi Joko. Ya, sekarang terlihat bagaimana Satrio agak sedikit menjaga kedalaman karena memang sering sekali daerah hanya dicecar. Kalaupun dia kalah bola, dia pasti akan melakukan pelanggaran untuk mendelay bola, mendelay permainan.
Ya, kembali Anderson da Silva umpan datar kepada John Takpor kali. Corinus Finkru. Terlambat Yang bayangi oleh Hendro dan ya, 2 pemain. Taufik. Supriyono. Keras di lapangan tengah. Salah umpan Supriyono. Kali ini bola berada di kaki Jelo. Baik sekali ball screen-nya. Body keeping-nya juga luar biasa Jelo. Robertino Puliara. Playmaker. Robertino Puliara berikan pada Jelo. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Satrio Syam yang terus membayang-bayangi Jelo. Ya memang masih begitu rapat. Anak-anak dari Persebaya tidak memberikan kesempatan crossing dilakukan oleh pemain dari Persiba. Namun di sini peluang terbuka dari bola-bola mati dan kita lihat bagaimana sudah mulai terlihatnya gerak dari seorang Robertino di sektor tengah yang sudah mulai kelihatan mengatur serangan demi serangan tim dari Persiba walaupun memang dia kehilangan seorang Hamid Reza yang sengaja diistirahatkan. Dwi Joko Jelo. Kembali Dwi Joko masih menguasai bola. Hendro Siswanto. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Masih ada Anderson da Silva, kapten kesebelasan. Ya, kali ini Taufik. Cepat counter attack dari Taufik. Offside terlebih dahulu, sayang sekali. Corinus Finkru. Iya, sangat disayangkan, memang sebuah momen yang sebetulnya sangat baik sekali bagi Persebaya untuk bisa membuka keran gol. Kalau kita lihat tadi saat transisi, Mio Dadik masih tertinggal di pertahanan Persebaya. Sementara Persebaya mendapatkan counter yang begitu cepat. Sayang sekali Corinus dalam posisi offside. Andai saja Corinus bisa lepas, mungkin bisa hasilnya berbeda. Hamadan. Kembali John Takpor. Ya. Umpan kepada Corinus Finkru. Serang Suparman tadi. Kembali Satrio Syam. Taufik. Pemain muda. John Takpor kali. Masih John Takpor. Umpan mendatar pada Josh Maguire. John Takpor kali. Kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik. One touch, two touch antara John Takpor juga Josh Maguire mengembalikan bola kepada John Takpor. Namun kembali kedua kalinya bagaimana John Takpor melakukan syuting yang tidak mengarah gawang namun juga sudah membuatkan suatu tindakan yang sangat berbahaya kepada Made Wirawan. Kita lihat di sini. Ya, back heel, syuting tipis sekali dari gawang Made Wirawan. Ya, baik sekali memang rangkaian serangan, skema permainan yang diperagakan oleh pemain-pemain Persebaya, khususnya ketika mereka melakukan tekanan. Bagaimana dua gelandang yang sangat kreatif, Josh Maguire dan juga John Takpor mampu bekerja sama bahu-membahu untuk membuka celah. Edi Gunawan, Robertino dan juga Ferry Ariawan mulai serangan pada sektor kiri penyerangan Persiba tadi. Namun sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ferry Ariawan. Ya, betul. Saya kira keras. sebuah ganjalan yang cukup keras. Edi Gunawan. Josh Maguire kerjasama dengan Corinus Finkru. Ya, Andi Odang kali ini. Masih Andi Odang masuk kotak penalti. Persiba Balikpapan. Masih dibayang-bayangi oleh Ang Suparman. Ya, baik sekali walaupun tadi memang hampir saja kesalahan dilakukan dari lini pertahanan Persiba. Namun kita lihat kesigapan dari Aang
mampu menghalau bola yang memang yang sudah dilakukan dribbling oleh Andi Odang. Masih Andi Odang, umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Taufik. Baik sekali. Betul-betul peragaan backheel berkali-kali kita lihat. Sebelumnya Josh Maguire, sekarang John Takpor kita lihat. Memang sekarang mereka sangat padu sekali. Understanding game antara pemain betul-betul sangat solid. Kita lihat saling pengertian. No look passing juga bisa kita lihat bagaimana begitu seringnya diperagakan oleh anak-anak Persebaya. Ini memperlihatkan bahwa mereka memang betul sudah sangat harmonis dalam bermain, saling pengertian. Ferry kepada Jello. Ya, hampir saja Anderson da Silva. Kembali pemain-pemain Persiba Balikpapan melalui Robertino dan kali ini Dwi Joko. Kembali Robertino kepada Jello. Julio Lopez. Ya, cukup baik dari gerakan dari Jello, membalik badan, memutar balik badan dan melakukan sekali syuting. Kita lihat dengan kawalan ketat dari Taka, mampu melakukan tendangan namun memang arahnya tidak begitu baik. Kita lihat di sini bagaimana sekarang lebih berbahaya apabila memang Jello berada di dalam sektor kotak penalti, memang sangat merepotkan sekali. Memang menjadi sebuah pilihan yang dilematis, VP. Ya. Kalau menempatkan Jello di kotak penalti lebih sering, tentu akan mendatangkan bahaya bagi Persebaya. Tapi kreativitas dari di tengah akan menjadi sulit karena hanya Robertino seorang. Tapi jika Jello lebih banyak bermain di tengah, tidak ada finisher yang tajam, yang bersifat predator. Saya kira kalau Park Jungwon diturunkan mungkin akan lebih ideal barangkali. Ya, tentunya memang apabila Jello dipaksakan untuk bermain lebih ke depan dan bermain banyak di kotak penalti, tentunya harapan dari Robertino yaitu seorang Hamid Reza yang nantinya akan diturunkan bisa membantu peran dari Robertino di tengah. Dan kita lihat bagaimana di sini Satrio Sam dilanggar oleh Robertino. Robertino pemain asal Argentina yang musim lalu mencetak 4 gol di klub Persija, melakukan pelanggaran pertama. Josh Maguire dan juga John Tapor, dua pemain asing di Persebaya Surabaya. Ini situasi yang sangat serius saya kira, karena seringkali dalam beberapa pertandingan terakhir Persebaya mencetak gol melalui set piece seperti ini, Yopi. Dan selalu pemain yang dihadapi adalah dua orang ini. Iya. Langsung ke dalam kotak penalti. Ya, benturan terjadi antara Cornelius Finkru dan juga Made Wirawan. Cukup keras jatuh dari Made Wirawan, Bung. Ya, cukup keras tadi kita lihat bagaimana lompatan yang begitu tinggi dari Made. Ya, ini tayang ulangnya. Berusaha untuk menjangkau bola, namun di situ kita lihat bagaimana Cornelius menundukkan badannya, justru membahayakan dari seorang Made Wirawan. Iya, saya kira ini memang situasi yang sangat krusial bagi seorang kiper ya. Andai saja dia salah jatuh, salah menumpu, maka bisa akan mengakibatkan patah pada tungkai lengan atau tungkai kaki. Tapi saya kira jatuhnya dia sudah tidak terlalu mengandalkan tangan ya. Jadi mudah-mudahan tidak menjadi sebuah cedera yang serius, kecuali memang mungkin punggungnya akan terasa lebih berat ya. Luar biasa memang, meski dalam kondisi yang tidak prima, tapi Made tetap memaksakan diri. Ya, disinilah mungkin pilihan dari seorang dari kita tidak mau mengambil risiko karena kita sektor kiper adalah sektor yang paling vital dalam tim, dan dia tetap memaksakan Made yang memang kita dengar bahwa dia juga mengalami cedera walaupun mungkin tidak terlalu berat, namun tetap dipaksakan untuk bermain. Dan kita lihat bagaimana kontribusi dari seorang Made. Ya, got no choice ya. Betul. Ya. Saya kira lebih kepada punggung yang dirasakan Made. Ya. Saya kira memang itu pilihan yang harus dilakukan Made dengan membiarkan punggungnya menerpa dasar lapangan dibanding tangan. Kalau dia paksakan mungkin bisa berakibat seperti Anang Ma'ruf. Ya, kita masih ingat ketika menghadapi Persitara mengalami patah di lengan, dislokasi bahu. Apakah Daniel Rukito? Ya, kita lihat Sambu Tomo tampaknya sudah bersiap-siap, kiper pengganti dari Persiba Balikpapan. Ya, kita lihat Jatuhnya cukup keras. Made Wirawan dan merintih kesakitan sampai saat ini walaupun telah berdiri. Kita saksikan Kapten Mizo Dadic juga membantu untuk mengurangi rasa sakit dari punggung Made Wirawan. Cukup romantis kita lihat. Lihat
Sudah baik-baik saja sepertinya kiper Made Wirawan. Kembali permainan dilanjutkan. Robertino Puliara. Ya, Sultan sama. Benturan dengan Anderson da Silva. Ya, perlu waktu yang lebih lama barangkali bagi Sultan Sama untuk bisa mengadaptasi permainan timnya karena sudah begitu lama ia tidak bergabung dengan Persiba Balikpapan. Ya, memang ada satu harapan dari kita terhadap pemain muda ini. Ya, kita tahu juga dia memang lama meninggalkan Persiba karena harus bergabung dengan tim nasional Under 23. Dan memang ini perlu waktu adaptasi bagi rekan-rekannya juga bermain dengan dirinya. Dan kita lihat seorang Sultan Sama memang mempunyai kecepatan yang cukup baik, namun memang belum ditopang dengan bagaimana bermain bersama tim dengan kolektivitas tim belum begitu terlihat. Umpan mendatar dari Andi Odong maksudnya pada Satrio Sam dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan Persiba Balikpapan. Ya, tidak henti-hentinya bonek mania memberikan support pada skuad Persebaya Surabaya di lapangan hijau kali ini. Corinus Vingkru yang telah mencetak 5 gol di musim ini, mantan pemain Sriwijaya FC. Ya, saya kira Corinus menemukan chemistry-nya di Persebaya setelah di Sriwijaya musim lalu kurang begitu berperan. Ya, Emi Treza dan juga Park Jung Hwan berada di bench pemain dari Persiba Balikpapan. Josh Maguire langsung ke dalam kotak penalti. Ya, tentunya satu pelanggaran. Kita tahu Ferry bagaimanapun juga ini keputusan yang sangat tepat dari wasit Aeng, mengganggu. Iya, kita lihat bagaimana dia melakukan body charge dengan punggungnya sehingga membuat Anderson terjatuh. Dan kita tahu di sini bagaimana set piece yang sangat ideal bagi seorang Anderson yang kaki kirinya apabila dia mampu untuk mengeksekusi, dan juga Takpor pun dan Megar mempunyai tendangan yang sangat-sangat berbahaya. Ya, salah satu kelebihan individu dari para pemain Persebaya musim ini adalah mereka memiliki algojo yang eksekusinya sangat baik seperti Josh Maguire, John Takpor dan juga Anderson. Jadi mereka bisa bergantian untuk melakukan eksekusi. Ya, dua algojo dari Persebaya Surabaya. Apakah John Takpor maupun Josh Maguire yang akan mengambil tendangan bebas ini? John Takpor sekali. Terlalu keras dan jauh dari sasaran karena membentur para pemain belakang Persiba Balikpapan. Cukup cepat counter attack dari pemain-pemain Persiba Balikpapan kali ini. Jelo. Masih Jelo. Ya, Sultan sama. Ya, sudah terbaca tadi gerakan anak dari Persiba. Kita lihat bagaimana Josh Maguire juga jauh turun untuk mengganggu gerakan dari Ferry Aryawan tadi. Kita lihat tadi Ferry agak marah dia dengan rekan-rekannya barangkali yang agak lengah membiarkan Ferry Aryawan mendapatkan sebuah umpan yang bebas. Dan memang harus mempunyai inisiatif hampir sama seperti Josh setiap pemain dari lini tengah dari Persebaya apabila mereka memang mau membuat clean sheet tidak terbobolkan lagi di gawang ya, karena kita tahu memang mereka selalu mendapatkan suatu masalah di sektor tengah apabila diserang. Edi Gunawan. Ya, Sultan sama membantu pertahanan dari Persiba Balikpapan. Dan kali ini serangan balik cukup cepat. Dwi Joko di sisi kanan penyerangan Persiba Balikpapan. Robertino Puliara. Sultan sama. Ya, masih dapat dibaca oleh Takauchi dan maupun Satrio Sam. Josh Maguire langsung ke depan, yang dituju adalah Corinus Vingkru. Bukan pelanggaran terhadap Corinus Vingkru. Ya, play on kita lihat memang tackling yang sangat bersih dari Aang tadi. Ya, lepas. Sayang sekali Julio Lopez berdiri offside. Ya, memang sebuah peluang yang sangat disayangkan karena kita lihat bagaimana Julio Lopez begitu bebas sekali mendapatkan sebuah true pass dan tinggal berhadapan langsung dengan penjaga gawang Saifuddin.
kita masih nantikan apa yang terjadi sesungguhnya. Tampaknya Dadis mempertanyakan keputusan wasit Aeng. Ya, John Takpor kali. Bayang-bayangi terus John Takpor kali. Ya, satu hal yang mungkin menyulitkan Persebaya untuk bisa menembus pertahanan Persiba karena mereka selalu berupaya mencecar dari sektor tengah masuk dengan penetrasi, tapi tidak terlalu sering memanfaatkan sektor sayap di mana sebetulnya mereka memiliki keunggulan. Di sana ada Supriyono, Satrio Sam yang sejauh ini kita tidak lihat kontribusinya. Ya, cukup cepat. Dua pemain asing dari dua kesebelasan, baik Taka Uchida maupun juga Julio Lopez. Kembali kita lihat bagaimana Jello terperangkap offside. Tampaknya Dandi kita sudah tidak sabar lagi. Cukup kesal direktur teknik dari Persiba Balikpapan tersebut. Offside sudah tercipta 3 kali dari pergerakan seorang Julio Lopez. Namun kembali satu hal yang sedikit membingungkan karena kita tahu bahwa Danler kita adalah seorang direktur teknik yang seharusnya tidak bisa Dia ada di bench ya. Dan mungkin tidak bisa memberikan informasi memberikan instruksi kepada pemainnya begitu jauh seperti yang kita lihat saat ini, dan tidak terlihatnya seorang pelatih kepala bagi kubu Persiba yang justru memberikan instruksi. Sedikit membingungkan tentunya. Mengucap. Iya, ini memang saya kira masalah yang sudah cukup lama. Di musim lalu juga banyak pemandangan seperti ini di mana seorang direktur teknik justru bertindak sebagai acting coach, langsung memberikan instruksi. Umpan mendatar kepada Jello. Kembali 3 defender dari Persebaya Surabaya hampir saja lengah terhadap pergerakan dari seorang Jello yang telah mencetak 7 gol musim ini bersanding dengan Bambang Pamungkas. Kita lihat bagaimana tadi direktur teknik Danler Kito berdiskusi dengan Doni Latuperisa, pelatih kiper bagi kubu Persiba Balikpapan. Sama pojok untuk Persiba Balikpapan ada Mizo Radit, di sana juga ada Jello. Dan langsung adalah kotak penalti. Masih ada John Takpor. Korinus Pinkru. Kembali. Sepertinya kartu kuning akan diberikan oleh wasit Aisuarlan kepada Korinus Pinkru. Dan cukup banyak, Bung, koleksi kartu kuning dari Korinus Pinkru di musim ini. Ya, kartu kuning pertama di pertandingan ini, dan kita lihat memang ada satu indikasi bahwa memang Korinus sengaja melakukan tendangan kepada kaki Edi tadi, Edi Gunawan. Kita lihat bagaimana Edi sudah melakukan tendangan atau mempassing bola, dan ya kita kembali ya bagaimana juga setiap official di bench juga menunjuk bahwa memang itu pelanggaran yang memang harus diberikan kartu, dan memang tepat sekali Aeng memberikan kartu kuning. Betul. Saya kira ini kartu kuning yang keempat kalau tidak salah bagi Korinus dalam karirnya di musim ini. Banyak memang tindakan-tindakan Korinus yang tidak perlu sebagai seorang striker melakukan pelanggaran di dalam pertahanan lawan. Ini sesuatu yang sia-sia saya kira. Dua pemain berusaha menghadang pergerakan dari Andi Odang. Joko maupun Ang Suparman. Ya, Andi Odang umpan ke dalam kotak penalti. Masih belum menghasilkan gol untuk Persebaya Surabaya. Sebuah percobaan heading dari Korinus Pinkru atas umpan Andi Odang yang cukup matang tadi. Baik sekali kita lihat bagaimana tadi Andi Odang melewati gerak dari Aang tadi, memberikan crossing dengan kaki efek, kaki luar. Dan kita bagaimana tadi gerak dari heading dilakukan oleh Korinus masih dapat gangguan dari Muhammadan. Tentunya satu poin positif bagi Muhammadan yang tidak memberikan kesempatan Korinus dengan free melakukan heading. Ya, setidaknya dengan mereka mulai bermain melebar, Persebaya sudah bisa menciptakan peluang yang lebih berbahaya dibanding jika tetap mereka memaksakan dari tengah, di mana sudah bertumpuk para pemain Persiba di sana mengantisipasi tusukan-tusukan dari para pemain Persebaya. Kita lihat di sana sudah ada 6 pemain. Ya, agak sulit memang memaksakan tetap masuk dari tengah.
karena sudah terbaca oleh para pemain Persiba bagaimana cara Persebaya untuk bermain kombinasi di tengah. Taufik kali ini pemain bertubuh mungil yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi di Persebaya Surabaya. Yang tujuh adalah John Takpor, ada Edi Gunawan, ya Robertino Puliara, Kita lihat bagaimana Persiba memang mampu memainkan tempo dari seorang Robertino. Kita lihat memang pada saat menguasai bola pemain Persebaya sudah begitu banyak yang turun ke bawah dan dia tidak memaksakan untuk mempercepat aliran bola. Justru memainkan tempo. Memang di sini memang diperlukan kematangan strategi dari anak-anak Persiba untuk bisa paling tidak mencuri poin bermain di kandang Persebaya. Cielo daripada Edi Gunawan umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan di sana dan bola dikuasai pun oleh Saifuddin. Ya, Robertino Puliara cukup cepat dan kali ini Ferry Aryawan. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, serangan sini berganti kali ini Persebaya Surabaya. Andi Odang. Sinaji kali ini dan dapat dibaca oleh Edi Gunawan. Sinaji yang mencoba untuk overlapping membantu penyerangan. Kembali pemain-pemain Persiba Balikpapan. Kali melalui kaki Hendro. Jelo kali ini. Ya. Pelanggaran nampaknya. Namun Wasit Ayan Suarlan berkata lain. Justru Sultan Samalah yang melakukan handsball dengan sengaja dan akhirnya berbuah kartu kuning. Iya, memang tadi tidak ada indikasi pelanggaran dari wasit Aeng. Namun kita di sini bagaimana tadi Sultan Samalah memang melakukan atau menarik bola dengan tangannya dan itu terlihat bagi wasit Aeng tadi dan sangat pantas kalau dia memang harus diberikan kartu kuning. Sultan Sama yang juga anggota dari skuad timnas U23 yang baru saja tiba dari Laos setelah mengikuti pertandingan di SEA Games. Kali ini Andi Odang, Supriyono, dari Taufik. Anderson Da Silva, tusukan maksudnya kepada Satrio Syam. Sangat sulit kita lihat Yopi, bagaimanapun juga pemain-pemain dari Persiba sangat disiplin. Mereka tidak mau terpancing dengan permainan atau ritme permainan dari Persebaya. Anderson Da Silva, pemain asal Brazil berusia 34 tahun yang sudah mencetak 2 gol di musim ini. Dan inilah dia supporter fanatik dari Persebaya Surabaya. Ya, itu adalah maskot dari Persebaya. Baju hijau tentunya. Masih mainkan bola-bola atas, kedua kesebelasan. Silih berganti dan kali ini Orinus Vinkru terlalu jauh dan terlalu deras umpan kepada Satrio Syam. Ya, sudah sedikit kehilangan akal memang anak-anak dari Persebaya sehingga juga Satrio Syam melakukan pelanggaran kepada Mio Dadic. Kita lihat tadi bagaimana ya di sini. Ya, bagaimana Satrio Syam juga sudah kehabisan akal untuk menghalau dari Dadic tadi sehingga akhirnya melakukan pelanggaran. Memang sangat sulit kita lihat bagaimana pertahanan yang begitu rapat dan begitu disiplinnya dari anak-anak Persiba. Diperlukan strategi yang matang di babak kedua nanti bagi Coach Danur untuk membongkar serangan dari sektor sayap ataupun dari tengah. Karena kita tahu memang kecerdikan dari Danur kita untuk menumpuk pemainnya di sektor tengah dengan mengandalkan hanya 1 bahkan juga 2 pemain di depan. Cukup berhasil sejauh ini. Cukup berhasil dengan skor masih 0-0. Ya. Menuju kurang lebih dari 1 menit waktu normal di babak pertama ini. Ya, lepas bola dan kali ini Julio Lopez. Namun masih dapat diselamatkan oleh Taufik. Namun
Asisten wasit berkata lain merupakan sebuah tendangan pojok untuk Persiba Balikpapan. Ya, sepak pojok di menit-menit akhir tentunya juga cukup berbahaya. Rawan dari segi konsentrasi tentunya. Bisa saja Persiba lagi mulai mencuri gol di babak pertama ini dan memasuki menit akhir. Ya, Ferry Aryawan, pemain asal PSIS musim lalu. Ferry Aryawan angkat ke dalam kotak penalti, masih ada Anderson da Silva di sana. Robertino Pulihara. Edi Gunawan. Ya, hampir saja kita lihat bagaimana tadi usaha dari Robertino melakukan shooting, bola rebound tadi. Belum begitu jelas apakah memang mengenai tangan ataupun tidak dari seorang Anderson da Silva. Namun memang keputusan bahwa ini tidak merupakan pelanggaran, sangat membahayakan di menit-menit akhir. Ya, memang ini sebuah spekulasi yang cukup serius tentu saja bagi pertahanan Persebaya. Andai saja tadi tidak ada Anderson, mungkin bola sudah langsung mengarah gawang dari Saifuddin. Saya kira cukup berhasil strategi yang dijalankan oleh Dani Rukito untuk meredam agresivitas Persebaya dan mereka tetap bermain seimbang sejauh ini. Sultan Sama. Lagi-lagi kali ini Ferry Aryawan berdiri offside. Dan mitra sepak bola Antv, wasit telah meniup peluit panjang untuk akhir babak pertama ini dan skor masih tetap 0-0 antara Persebaya Surabaya dengan Persiba Balikpapan.